Tengku Malik Mahmud Al-Haithar mengatakan, bila dibandingkan dengan Brunei dan Emirat, kedua negara itu sebenarnya bukan apa-apa dibandingkan atau disandingkan dengan potensi negeri bangsa Aceh. Kedua negara tersebut hanya memiliki gas alam dan minyak bumi, dan kebutuhan bahan makanan harus impor, sedangkan Aceh mempunyai segala hal, mulai sumber daya mineral hingga bahan makanan pokok berlimpah. Lalu, apa yang membuat saat ini Aceh belum dapat menjadi lebih hebat? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dedi. Nah, hari ini saya membaca beberapa isu terkini dan isu terhangat dalam sepekan terakhir di antara pepolitikan Aceh dan juga isu-isu Aceh terkini. Ada beberapa hal yang memang yang perlu saya sampaikan kepada khalayak, bahwa ada beberapa memang yang sangat menggelitik di publik ya. Salah satunya adalah statement daripada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro, ya, Tengku Malik Mahmud Al-Haithar mengatakan bahwa bila merdeka bangsa Aceh lebih hebat dari Brunei dan Emirat. Statement beliau juga dipublikasi di beberapa media online, ya, di kooperatif.id dan juga di Portal 1 dan beberapa portal-portal berita lainnya. Kenapa bisa dan mengapa bisa sampai sedemikian Bang Duka Yang Mulia Wali Nanggro mengatakan hal yang seperti itu. Seperti yang dikabarkan di beberapa media, saya akan bacakan yang dipublikasi dari media kooperatif.id. Bila merdeka menjadi sebuah negara, bangsa Aceh bisa lebih hebat dari Brunei Darussalam atau Uni Emirat Arab. Demikian disampaikan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, yang juga terhaput Partai Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haithar, Minggu malam di Ballroom Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Di depan seribuan pengurus dan kader Partai Aceh, serta undangan lainnya yang hadir dalam malam penutupan musyawarah besar atau MUBES ketiga Partai Aceh. Tengku Malik Mahmud Al-Haithar mengatakan, bila dibandingkan dengan Brunei dan Emirat, kedua negara itu sebenarnya bukan apa-apa dibandingkan atau disandingkan dengan potensi negeri bangsa Aceh. Kedua negara tersebut hanya memiliki gas alam dan minyak bumi, dan kebutuhan bahan makanan harus impor, sedangkan Aceh mempunyai segala hal, mulai sumber daya mineral hingga bahan makanan pokok berlimpah. Lalu, apa yang membuat saat ini Aceh belum dapat menjadi lebih hebat? Salah satunya karena orang Aceh di masa kini belum seluruhnya menyadari bila dirinya merupakan bangsa besar dan hebat, sehingga lalai serta kalah mental dengan bangsa lain. Pola pembangunan mental harus diawali di rumah. Orang tua wajib memberikan penyadaran kepada anak-anaknya tentang identitas mereka. Sampaikan kepada anak-anak bahwa siapa Aceh dan bagaimana Aceh, supaya mereka percaya diri dan tahu tentang bangsanya. Ayah saya dulu mengatakan kepada saya yang masih kecil tentang bangsa Aceh. Meskipun saya lahir di Singapura, tapi tahu tentang siapa Aceh. Ayah mengajari kami bahwa salah satu bangsa hebat di dunia yaitu Aceh. Sebut Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud. Dulu sebelum mendapatkan pelajaran tentang bangsa Aceh, Tengku Malik remaja mengira dirinya berketurunan Melayu. Tapi karena ayahnya selalu mengajari tentang Aceh, sehingga Malik muda mulai mempelajari lebih dalam tentang bangsa Aceh. Dia menemukan di beberapa negara studi tentang Aceh diajarkan kepada mahasiswa. Modal pengetahuan yang dibekali oleh ayahnya serta penelusuran sendiri membuat ia menatap
mantap bergabung ke dalam gerakan Aceh Merdeka. Ketika Paduka Yang Mulia Tengku Hasan Muhammad Tiro mendirikan organisasi perjuangan mengembalikan kemerdekaan Aceh. Sebagai sebuah bangsa dan riset sejarah Aceh juga memiliki peran sangat besar menjaga Indonesia tetap ada. Setelah kekalahan Jepang di Front Pasifik akibat bom atom sekutu di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 sampai 9 Agustus 1945, Angkatan Perang Inggris diboncengi Belanda memasuki Indonesia dengan dalih peluncuran terhadap serdadu Jepang. Namun dalam kenyataan Inggris membawa serta Netherlands in District Civilist Administration atau NISA yang merupakan otoritas sipil dan militer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda dari tahun 1944 hingga 1947 untuk wilayah yang merupakan bekas dari kolonial Hindia Belanda. NICA berhasil menduduki seluruh kota-kota penting Indonesia yang baru seumur jagung menjadi negara. Dengan pendudukan itu, mereka mengampanyekan kepada seluruh Indonesia bahwa Indonesia sudah kalah. Satu-satunya daerah yang tidak dikuasai kembali oleh Inggris yang diboncengi Belanda yaitu Aceh. Tentara dan gerilyawan Aceh yang saat itu bergerak ke Sumatera Timur, menghalau Inggris dan Belanda di front Medan Area, dan dengan hanya Aceh satu-satunya yang tidak dapat lagi diduduki. Indonesia tetap dan ada dan akhirnya diakui dunia internasional. Malik Mahmud mengingatkan demi menjaga tetap Indonesia ada. Malik Mahmud mengingatkan demi menjaga Indonesia tetap ada kala masih berusia balita. Aceh bukan semata-mata memberikan pesawat udara, tapi juga memberikan uang dan bala tentara. Karena Aceh lah Indonesia tetap ada. Namun karena berkali-kali dikhianati, bangsa Aceh melakukan perlawanan hingga akhirnya terwujud perdamaian di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Partai Aceh merupakan amanah perjuangan dan perdamaian, lahir sebagai tempat meneruskan cita-cita perjuangan yang belum usai. Oleh karena itu, seluruh kader harus kembali ke tujuan awal Partai Aceh supaya kembali menjadi partai utama pilihan Aceh. Itulah cuplikan dari beberapa yang dimuat di komparatif.id. Pidato itu diberikan atau dibacakan atau disampaikan oleh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haithar di Pedium Mubes ketiga Partai Aceh. Tengku Malik Mahmud juga selain menjadi Wali Nangro juga menjadi Tua Hapet Partai Aceh, yaitu pucuk pimpinan tertinggi atau pucuk pimpinan kehormatan di dalam Partai Aceh. Demikianlah sekilas berita yang saya baca, yang saya pahami dan kondisi Aceh terkini dengan beberapa isu hangat yang lainnya. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.